Halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan kali ini gue bakal bahas keluaran terbaru dari Tin Hi-Fi, yaitu Tin T5. Dan sebelumnya gue bilang dulu thank you untuk CSI Zone yang udah kirimin review unit ini ke gue, jadi gue bisa review. Dan gue mau ngomong sedikit soal Tin Hi-Fi karena gue pribadi adalah orang yang bisa dibilang mungkin penggemar Tin udah sejak lama. Jadi gue suka Tin T2, gue suka Tin T2 Pro. Gue gak suka Tin T3 sih, tapi gue suka Tin T4. Dan gue sangat suka Tin T2 Plus. Yang Tin P series yang planar gue juga cukup suka, yang Tin P2, Tin P1 kurang. Tapi maksudnya kebanyakan keluaran dari Tin itu gue suka. By the way, gue belum cobain yang Tin T1 Plus ataupun T1 yang pertama ya. Dan ini adalah Tin T5, dimana buat gue ini paling berbeda dibanding Tin yang lain. Bukan secara suara doang, tapi juga secara estetika. Kalau kita ngomong Tin, lalu kalau misalnya kalian udah ngikutin dari zaman lama, maksudnya untuk Tin Hi-Fi dari zaman dia pertama keluar, hype di Tin T2, lalu sampai ya Tin sekarang-sekarang ini, kalian pasti tahu bahwa Tin biasa diasosiasikan dengan bentuk seperti silinder seperti tabung, dan juga dia menggunakan MMCX, di mana MMCX-nya itu banyak yang bermasalah, termasuk gue sendiri dapetin T4 yang bermasalah. Dan jadi gue sangat seneng untuk soal masalah MMCX itu nggak bakal ditemuin lagi, karena katanya Tin kemungkinan kedepannya itu bakal pakai dual pin kayak Tin P2, Tin T1 Plus, dan juga Tin T5 ini semuanya sudah menggunakan dual pin konektor. So gue suka untuk itu ya. Lalu juga hilang bentuk yang silindernya. Ini bentuknya seperti apa ya? Ya seperti ayam lebih general, tipe monitor begitu yang dipakainya over ear kayak gini. Dan secara build quality juga rasanya dia paling oke. Tapi seperti biasa gue akan bahas dari build fit, frekuensi respons, suara, dan juga perbandingannya. Secara build quality sebenarnya ayam ini termasuk yang buat gue sendiri terbaik dari yang semua Tin pernah keluarin. Dia berasa paling premium, bukan cuma tampang tapi juga feels-nya di tangan. Jadi dia tuh pakai dibilangnya aviation grade aluminium. Jadi aluminiumnya grade penerbangan, berarti dipakai di pesawat. Tapi gue nggak tahu bagian mana pesawatnya. Dan lihat nggak, faceplate-nya sama bodinya ini terlihat kayak beda color. Di faceplate-nya itu seperti matte teksturnya, sementara di bodinya itu pakai glossy, dan ini keren banget guys, beneran keren banget. Lalu kemudian nozzle-nya seperti ini, dia juga pakai aluminium rasanya, warnanya tapi berbeda emas, dan semuanya itu berasa solid di tangan gue. Dan walaupun dibilang sama bahannya kayak Tin T2 Plus aviation grade aluminium, tapi kalau dipegang buat gue lebih meyakinkan Tin T5 sih. Oke, kemudian kabelnya sendiri ini 4 strand, all braided ya. Dan nggak berasa premium jujur aja sih, ini tidak terlalu tebal, tidak terlalu keren juga, tapi memang berasa cukup lentur. Jadi overall secara build quality gue bisa anggap ini nice. Untuk fitting dari Tin T5 ini, gue bilang ini enak banget. Kalau lu pernah cobain semua Tin dari yang lama sampai yang baru, itu nggak ada yang seenak ini. Ya memang kuping beda-beda, tapi buat gua sendiri ini the best fittingnya. Mungkin kelihatannya memang dia agak kelihatan karena bahan metal, dia agak berat. Nggak, ini ringan guys. Lalu kemudian kalau gua pakai sendiri, ini bener-bener flush masuk. Lalu lihat tuh bentuknya, fitnya ini bener-bener ngepas di kuping gua. Dan gua pakai masker itu juga masih cukup enak. Cuman memang kalau misalnya maskernya double itu kurang enak sih, karena dia tetap termasuknya bulky, badannya lumayan besar. Tapi overall kalau untuk casual listening, gue dengerin sambil WFH gitu, gue sambil kerja, atau gue simply dengerin musik aja, ini buat gue fittingnya enak banget. Dan tentunya karena dia bahannya metal, kalau cuacanya agak panas dia sedikit menyerap panasnya itu. Dan juga kalau gue pakai AC itu lebih kadang berasa dingin. Tapi buat gue overall fittingnya sih enak banget. Oke, untuk frekuensi respons dari Tin T5 ini kelihatan jelas sekali bahwa dia adalah termasuk V-shape dengan penekanan utama ada di mid bass to bass area segini, dan kemudian upper mid range to treble area, jadi jelas dia punya V-shape begini ya. Vokalnya agak tipis, treble-nya maju, dan juga bass-nya maju. Dan kemudian kalau dibandingin dengan, gue mau banding dulu sama si Tin T2 Plus yang gue suka banget.
kelihatan bahwa Tint T2 Plus sama-sama V-shaped-ish, tapi buat gue lebih rata overall, dia lebih balance, maksudnya bassnya tidak segede T5 dan juga upper mid to treble area-nya sendiri lebih kalem. Buat gue T5 ini kadang bisa terdengar V-shape banget, si Tint T2 Plus lebih balance. Nah kalau bisa dibandingin sama TFZ Essence, nah ini lebih V-shape lagi nih, TFZ Essence, tapi buat gue memang kalau lu bass head hardcore, ini sub bass-nya gila sih. Bisa naik begininya si TFZ Essence itu. Tapi jangan lupa, please take note bahwa dia juga punya kontras lebih tinggi, upper mid to treble yang bisa lebih nyerang untuk beberapa lagu. Kalau misal dibandingin dengan Final Audio A4000 yang buat gua bright tapi clean, dia jelas punya mid bass lebih besar si Tint T5. Si Final Audio A4000 bassnya lebih kecil, lebih kurang nggak stable. T5 kemudian sama-sama bright tapi kelihatan nggak, ini lebih kayak rata gini loh. Kalau si Tint T5 kan naik turun, ini kayak lebih rata, lebih rapih buat gue. Jadi memang si Final Audio 4000 buat gue spesial di area upper mid to treble-nya sendiri. Kalau misal dibandingin dengan Moondrop KXSS yang buat gue salah satu ayam yang paling balance di harganya, di sekitar 2 jutaan ya, itu buat gue memang masih lebih balance Moondrop KXSS. Kayak mid bassnya nggak segede itu, tapi dia sub bassnya lebih baik. Lalu kemudian upper mid dan treble-nya sendiri lebih smooth dan lebih stabil di area sini. Lalu kalau misal dibandingin dengan standar netral gue kayak Swan GX01, kelihatan kenapa gue bilang ayam ini V-shape. Bass dan juga upper mid to treble-nya sendiri lebih kontras ya, lebih naik, lebih bentuk V dibandingin standar netral gue ini. Oke, kalau kita bahas secara tonalitas, jelas dia termasuk kategori V-shape, di mana bassnya naik seperti frekuensi respons ya, itu jelas V banget. Bass naik, low mid turun, kemudian upper mid naik to treble-nya. Dan yes, buat gue ini lebih cocok ke lagu-lagu yang energik and fun ala-ala V-shape. Jadi lebih cocok kayak genre EDM sih somehow buat gue. Oke, langsung aja gue bahas lebih dalam. Secara bass, ayam ini sebenarnya buat gue the star-nya. Bassnya itu bisa dalam, gebuk, jadi tekstur dalam jeduk-jeduknya itu juga berasa. Jadi ketika gue denger lagu EDM kayak dengerin Kygo ataupun Marshmello ataupun The Chainsmokers, gue denger yang ketiga bass drop di lagu EDM itu gue merasa oke, bisa fun banget, asik. Dan buat gue ini nggak terlalu lambat loh. Jadi buat gue memang bassnya ini adalah bass yang kualitasnya bagus, bisa dalam dan juga tetap bisa lumayan cepat. Tapi memang kalau lu pencinta rock ini masih agak sedikit kurang cepat. Tapi anyway, buat bass head gue bisa cukup rekomendasikan, bisa dicoba, ini bassnya asik. Gue ngomong kemudian untuk mid range, ini bagian yang gue kurang suka. Karena dia lebih ke arah tipis, yes, tapi tipisnya tuh bukan tipis yang halus, masih berasa kasar. Misal gue pakai female vocal, contohnya aja lah Ariana Grande, One Last Time I Need To Be. Itu di lagu itu berasa Ariana Grande berasa tipis, lalu banyak cukup berasa nyaris sibilan ataupun kasar-kasar yang berasa di situ. Ataupun gue denger lagu Joyce Chu, itu lagunya lembut banget, smooth di rekamannya. Nah itu smoothnya masih dapet, gue nggak merasa sibilan sebanyak, tapi tipisnya itu loh tetap berasa agak tipis dan kasar. Gimana pun tekstur kasarnya masih agak berasa, jadi gue kurang suka di bagian vokalnya. Dan di vokal cowok juga lebih tidak cocok lagi. Sebutlah Ed Sheeran, Galway Girl, udah itu langsung berasa cukup kasar dari awal. Penyebutan setiap kata SS-nya itu, sibilan-sibilannya itu cukup berasa somehow. Kemudian untuk treble-nya sendiri juga gue kurang suka, karena ini treble-nya sebenarnya maju. Maksudnya lu dengerin lagu misalnya EDM, kita ngomong EDM aja, dengan EDM kan banyak banyak efek-efek suara synthesizer yang main di nada-nada atas, cek lalu kasih musik gimana gitu yang bikin suara itu fun. Sebenarnya itu nggak apa-apa kalau di genre EDM. Masih berasa fun, masih berasa maju, karena buat gue sendiri di EDM tekstur suaranya itu kurang berasa sih, tekstur instrumental, karena ya memang efek kan. Nah kalau gue ganti ke misalnya gue ganti orkestra, sebutlah gue pakai lagunya Hans Zimmer, lagunya Two Steps From Hell. Nah di situ gue berasa tekstur biola, tekstur cymbal crash, tekstur nada-nada atasnya tuh berasa cukup kasar dan metalik.
gue memang gambarannya tuh metalik karena berasa violinnya tuh kayak ditipisin lalu seolah dari bahan yang metal. Jadi kasar dan memang tidak recommended tuh kalian yang suka treble head yang bersih suaranya buat violin, buat apa namanya, pokoknya mainan nada atas seperti saxophone juga yang tenet sampai tinggi banget itu di sini kurang berasa bagus, masih cukup kasar. Dan kalau kita ngomong teknikalitas, sebenarnya staging cukup oke. Dia bisa kasih 3D yang cukup bagus ketika gue play lagu Hans Zimmer, The Dragon Hero, ataupun gue dengerin lagu yang May's Ribbon Dance, itu gue masih berasa stagingnya cukup bagus. Tapi separasinya sendiri kurang. Jadi itu kan banyak elemen di lagu itu. Dung 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 dung, lalu masuk mulai musik-musik ala-ala Chinese Kung Fu Panda begitu. Gue gak terlalu bisa misahin elemen-elemen dalam lagu tersebut sendiri, cuman megahnya itu berasa. Jadi memang dia lebih, apa ya, buat gue sensasinya Ayam ini adalah fun, tapi kalau kalian yang suka detail banget, separasi suka, ataupun vokal yang smooth gitu, nggak bisa dapat di sini. Dia lebih cocok memang untuk genre EDM sih buat gue, dimana kita nggak terlalu kritikal untuk ngejudge lagu, untuk mendengarin lagu, tapi kita lebih ngerasa ke fun-nya. Ayam ini cukup dapat di rasa-rasanya. Nah sekarang gue mau bandingin dulu sama beberapa Ayam. Gue bandingin sama adiknya secara harga ya. Si pendahulunya Tin T12. Tin T12 sendiri kan sempat hype, dan buat gue pribadi ini masih salah satu Ayam favorit gue di harganya. Dan Tin T12 gue masih suka banget. Dia kalau dibandingin Tin T5, walaupun harganya ini sekitar 1,7 sampai 2 jutaan, Tin T12 cuman ya 500-600 ribuan. Secara tonal balance, gue masih lebih suka Tin T12. Karena Tin T12 itu lebih sama-sama V-shape, tapi dia V-shape-nya kelihatan. Kalau misalnya dari frekuensi respon tuh satu V banget, satu V-nya tuh kayak diturunin. Dan di sini gimana pun gue ngerasa lebih balance. Vokalnya tidak se-shouty, tidak sekasar Tin T5, walaupun detailnya sebenarnya bagusan Tin T5 ya. Tapi Tin T12 itu lebih smooth. Gue dengerin lagu yang vokalan juga masih cukup dapat beberapa lagu. Dan juga treble-nya lebih terkontrol. Tidak semaju ini. Sebenarnya kasar-kasarnya agak sedikit mirip Tin T5, tapi lebih maju, lalu kasar itu yang gue kurang suka. Tin T12 lebih balance, lalu kemudian bass-nya memang tidak se-fun Tin T5. Mungkin bass-nya aja yang Tin T5 gue lebih suka. Tapi buat tonal balance overall gue masih lebih suka Tin T12. Tapi walaupun Tin T5 memang lebih detail, memang lebih 3D. Kalau misalnya gue bandingin sama yang, gue sekarang bandingin sama yang merek lain, tapi ini yang kayak di harga atas dan di harga bawah. Di Weezer HE01 ini buat gue jauh lebih, ini buat gue benchmark Ayam 1 jutaan sekarang ya. Karena buat gue tonalnya itu memang cukup natural banget. Lalu kemudian dia juga punya teknikalitas yang lumayan. Memang stagingnya aja nggak terlalu gede, tapi separasinya cukup rapi. Nah, kalau misalnya dibandingin sama Weezer HE01, ini Weezer HE01 berasa jauh lebih kalem. Bassnya nggak sekebuk Tin T5, vokalnya jauh lebih kalem, tetap berasa maju vokalnya, tetap clear, tapi jauh lebih smooth, jauh lebih, gue bisa denger vokalan di sini dengan sangat-sangat oke. Gue dengerin Joyce Chu, gue denger Ariana Grande, itu semuanya oke, berasa smoothing, cuman memang kurang di vokal cowok aja sih. Tapi jauh lebih berasa natural, itu yang gue suka. Treble-nya juga lebih halus. Memang staging dan fun-nya aja tidak se-fun Tin T5. Dan kalau dibandingin KXSS, buat gue ini emang harganya naiknya lumayan, naik sekitar 1,1 juta ya. Kalau misalnya dianggap 1,7 juta di harganya atau sampai 2 juta, KXSS memang 2,8 juta. Tapi buat gue pribadi, KXSS itu produk yang lebih dewasa overall karena dia secara suara itu lebih, ya simpelnya lebih mature sounding gitu ya. Bass mid treble-nya itu masih masuk kategori fun. Bass-nya itu masih bisa gebuk, masih cukup bulat, masih bisa dalam. Tapi mid range dan treble-nya itu jauh lebih halus, jauh lebih berasa organik, jauh lebih berasa natural buat gue. Memang kalau misalnya kalian yang ngincer fun, tetap berasa Tin T5 lebih fun. Tapi gini loh, kalau misalkan dengerin yang se-fun ini ya, yang se-V-shape ini, buat gue ada waktunya kuping tuh capek karena intens dengerinnya. Bass maju, treble pun agak kasar, vokal juga agak kasar. Ke KXSS oke, itu berasa mungkin sedikit lemes, tapi walaupun masih cukup fun buat gue. Tapi gue dengerin lama, itu nggak ada capek-capeknya dan lebih nyantai overall, dan overall ya berasa lebih
hi-fi, bukan hi-fi juga sih. Ya simply berasa lebih rapih dari atas sampai bawah. Jadi kesimpulannya, buat gue ayam ini aneh banget. Karena kalau kalian tahu kayak sifat-sifat tuning ataupun bentuk dan kelemahan tin yang lama, itu kalian lupain semuanya karena gue nggak tahu sih apa yang terjadi dengan tin, tapi ini berbeda banget. Bentuknya beda, lalu konektornya beda, fittingnya beda, packagingnya beda, suaranya beda. Gue nggak tahu ini siapa, tapi kalau misalnya kalian penggemar tin hi-fi, kalian mungkin bisa kecewa sama ini, tin T5 ini. Jadi buat gue sih open your mind aja, anggap ini adalah produk di harga sekitar 2 jutaan. Dan dimana buat gue sendiri kalau soal suara, dia lebih ke bass head, karena justru bassnya itu buat gue cukup dalam, cukup gebuk, teksturnya bagus, tapi mid dan treble-nya cukup tipis dan dan agak kasar. Stagingnya sebenarnya cukup oke, tapi detail dan separasi tidak terlalu bagus. Jadi memang dia lebih ke, gue inget kayak TFZ Essence lah ya. TFZ Essence juga salah satu ayam yang spesialisasi di bass. Nah ini juga buat gue kelebihannya adalah di bassnya. Tapi kalau kalian yang pecinta vokal, pecinta treble, kayaknya nggak kesini. Oke, gitu aja untuk review kali ini. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe, dan see you next time. Bye-bye. Misalnya kalian mau tahu seputar kehidupan gue di dunia audio, pengen info-info nyantai, kalian bisa follow Instagram gue, ada di description. Ataupun kalau misalnya kalian pengen ilmu tentang audio, gue berbagi di playlist Soundblock berikut, dan coba cek aja karena gue banyak berbagi pengalaman gue di situ.